Selamat datang di Generasi Mecin. Hari ini saya mau syuting dari rumah, ngikutin anjuran pemerintah untuk di rumah aja. Termasuk syuting juga bisa dari rumah dengan teknologi yang ada sekarang. Saya mau coba hubungin narasumber-narasumber saya berhubungan dengan masalah-masalah yang terjadi selama COVID-19 ini ada. Mulai dari siswa-siswa belajar di rumah, ya kan, orang tua pada stres jadi ngajarin anak-anaknya. Ya kan, nanti saya mau nelpon dari Diknas di Jakarta dan juga ada pengamat dari pengamat pendidikan dan ada Disdik dari Bekasi juga ya, Dinas Pendidikan Bekasi. Terus belakangan juga lagi rame kan staf sus milenial. Nanti juga saya bahas. Dan yang terakhir saya juga mau ngebahas bagaimana bantuan pemerintah dari Kementerian Sosial yang ada di Jakarta ya. Jadi pemirsa Generasi Mecin nonton hari ini karena banyak informasi yang berguna untuk Anda semua. Sip, langsung kita masuk nih narasumber saya yang pertama. Oke pemirsa Generasi Mecin, saya sudah bersama dua narasumber saya. Yang pertama ada Mas Indra Krismaji selaku pengamat pendidikan. Halo Mas Indra. Halo Mas Patra, apa kabar? Sehat kan? Sehat. Mas Indra sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan bersama meeting online terus. bener sama AC agak jebol ya, nyala terus ya Mas Indra ya. Dan bersama saya juga ada Ibu Suryani yang sepertinya lagi di kantor nih selaku kepala seksi kelembagaan dan sumber belajar bidang SD dan PKLK. Halo Bu Suryani. Ya, Selamat siang. Halo Bu Suryani. Halo. Ya Bu Suryani, saya mungkin pertanyaan pertama mau nanya ke Bu Suryani. Sejauh ini udah hampir sebulan lebih sekolah diliburkan. Bukan diliburkan, maksudnya sekolah pindah ke rumah. Seberapa efektif sih Bu kegiatan belajar mengajar khususnya untuk anak-anak SD berarti ya Bu ya? Ya. Terima kasih Mas Patra. Sebetulnya kalau ditanya efektivitas ya mungkin jauh ya, karena memang kita keterbatasan media. Ya, untuk anak-anak SD mungkin kan kelas 1, 2, 3, misalkan mereka tidak biasa bawa HP sendiri, kecuali untuk kelas tinggi mungkin. Nah, ada kendala mungkin di sini karena kita tahu kehidupan ekonomi masyarakat kita juga diantaranya sebagian besar mungkin HP dipegang orang tua, sementara orang tua masih ada yang berkegiatan di luar, sehingga agak sedikit terhambat. Tapi kami memberikan keleluasaan bagi guru dan peserta didik, mereka bisa berinteraksi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing tanpa dibatasi waktu. Yang penting anak-anak tetap berada di rumah, mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Alhamdulillah sekarang juga ada media yang sudah juga ini TVRI juga membantu kita sekali untuk kegiatan home learning ini ya. Oke, untuk ininya sendiri Bu, standar penilaiannya gimana jadinya? Misalnya sebenarnya kan juga akan naik-naikan kelas, atau yang kelas 6 juga akan lulus ke SMP, standar dan proses penilaiannya akan seperti apa berarti Bu Suryani? Ya, sekarang memang kita tidak menitikberatkan pada penilaian akhir, tapi kita lebih ke proses pembelajarannya. Karena kita bisa lihat mereka yang mungkin didampingi orang tua dengan tugas-tugas dengan mereka yang orang tuanya tidak ada, terutama kita lihat tim medis misalnya ya, tim medis kan bekerja di luar, nah sehingga anak mungkin saja bekerja sendiri, belajar sendiri, nah sehingga kami tidak begitu penilaian tidak menjadi tolak ukur utamanya, tapi yang penting anak-anak kegiatan pembelajaran ini menarik, menyenangkan, dan mereka betah berada di rumah, ya tidak keluar rumah, seperti itu. Oke, saya mau nanya ke Mas Indra. Mas Indra, ada masukan mungkin Mas Indra dari kejadian sebulan belakangan ini untuk dunia pendidikan Indonesia nih, Mas Indra? Wah, masukannya banyak banget ya, tapi intinya gini, kita ini akan memasuki kondisi normal yang baru, the new normal kan gitu. Artinya kita bisa lihat aja selama sebelum peristiwa pandemi COVID-19 ini kan banyak sekolah, banyak para pendidik, banyak orang tua, bahkan ada beberapa kepala daerah itu yang anti gadget
bahkan ada yang mengeluarkan perda yang melarang ada gadget itu digunakan di sekolah. Gitu. Tapi itu semua akan berubah dengan kondisi sekarang, karena kalau anak tidak menggunakan gadget, sekarang tidak bisa belajar kan gitu. Nah, itu akan menjadi kondisi normal yang baru. Nah, tentunya dengan gadget itu sebagai sarana belajar, tentu caranya mengajar tidak bisa dengan pola seakan-akan seperti di dalam kelas lagi. Dan itu yang kita lihat sekarang terjadi. Kenapa orang pada teriak kuotanya habis, pulsanya habis, karena cara guru ngajar masih modelnya adalah ceramah dari pagi sampai sore. Video call terus dari pagi sampai sore itu pasti ngabisin kuota kan. Sedangkan pembelajaran daring itu nggak harus selalu dengan model ceramah gitu. Nah, ini yang harus dipahami baik dari sisi pendidik, dari sisi orang tua, dari sisi pemerintah juga ada pedagoginya khusus mengenai pembelajaran berbasis daring ini. Karena kondisinya juga banyak ketidaksiapan nih Mas Indra, jadi bukan cuma muridnya, gurunya juga agak gagap nih soal proses mengajar dari online. Saya sendiri kan dosen nih, agak kadang-kadang masih suka ngerasa bersalah nih kalau ngajar ini segini aja nih ngajarnya gitu. Kalau nggak ada tatap muka, apalagi 3 SKS kan biasanya 2 jam tatap muka gitu kan di kelas. Ada perasaan sungkan-sungkan seperti, nah standarisasinya harusnya seperti apa? Digital company itu mereka tidak punya jam kerja, tapi bukan berarti mereka nggak bekerja kan begitu. Mereka kerjanya bisa di mana saja, kapan saja, dan itu bisa dikontrol. Tapi dunia pendidikan kita masih belum bisa seperti itu kan gitu. Jadinya kan ada gap nih antara dunia kerja era sekarang dan dunia pendidikan menyiapkan mereka. Jadi kalau kita lihat kajiannya Center for Economic Education tahun 2018 yang mengatakan kalau anak Indonesia itu siap menghadapi abad 21 di abad 31, kayaknya bener kan gitu. Waduh, agak pahit ya. Wah, pokoknya pedes-pedes lah kalau kita dengar kajiannya lembaga asing terhadap pendidikan kita, itu pedes kan gitu. Tapi ya kalau ngelihat faktanya ya benar juga kan gitu. Nah, inilah tantangan kita bersama untuk memperbaiki ini, karena kalau target kita pembangunan SDM unggul, ya unggulnya ya harus benar-benar unggul kan gitu. Unggul yang di era digital ini artinya anak itu harus mampu belajar, kerja dengan memanfaatkan teknologi seoptimal mungkin. Nah, ini yang harus kita kejar nih, kita kejar, dan harapan saya termasuk Dinas Pendidikan DKI ini juga harus lebih aktif lagi dalam membimbing para gurunya, juga ada panduan kepada orang tua yang bagaimana caranya untuk membimbing anak dengan model pendidikan daring, bukan untuk mencari saling menyalahkan kan. Sekarang orang tua menyalahkan guru karena dikasih tugasnya banyak, soalnya susah. Nah, guru menyalahkan orang tua, gawainya nggak cukup, ini ya saling menyalahkan, nggak selesai. Harus perbaiki bersama. Kita break dulu sebentar. Abis ini saya juga mau nanya ke Bu Suryani, ada sistem yang akan segera diberlakukan mungkin dari Diknas, mengingat kondisi seperti ini kita juga belum tahu sampai kapan ya Bu Suryani kepastiannya. Apakah akan dibentuk sebuah sistem, mengingat juga Jakarta kayaknya akan menjadi standar untuk pendidikan di luar daerah Jakarta juga nih. Apakah sudah mulai dibicarakan mungkin oleh Pak Anies yang sangat concern dengan pendidikan? Abis ini kita balik lagi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Generasi Imagine.